Selamat pagi, kita ketemu lagi. Ya, saya ucapkan selamat karena Anda sudah menuntaskan UTS. Ya, kemarin UTS sudah selesai. Saya ucapkan selamat. Jangan lupa bersyukur. Ya, oke. Hari ini kita akan masuk UKBM baru. Hari ini kita mulai bab baru yaitu matriks. Ya, nah, mungkin Anda pernah mendengar matriks di film-film ya. Nah, hari ini saya akan jelaskan matriks pengertiannya ya. Kita awali dulu dari kasus ini ya. Ada 3 orang anak ya. Ada Vano, Vasco, Fani ya. Si Vano punya 4 kelereng merah, 2 kuning, hijau dan seterusnya sampai anak yang ketiga ini Fani ya. Dia punya 1 merah, 4 kuning, 5 hijau dan 3 biru ya. Nah, ini kalau misalkan kita buat dalam tabel kira-kira seperti ini ya. Nah, coba kita isi tabel ini sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, itu punyanya Vano, ini punyanya Vasco, ini punyanya Fani ya. Nah, susunan bilangan-bilangan seperti ini ya, ada dalam bentuk baris, ada dalam bentuk kolom ya, itu biasa disebut matriks ya. Jadi susunan-susunan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi seperti ini ya. Jadi dari kasus kelereng ini kita bisa membuat matriks yaitu. Nah, sekarang untuk pengertiannya ya. Ini matriks susunan bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom ya. Biasanya ditulis dalam kurung biasa melengkung seperti ini atau kurung siku ya. Ini boleh salah satu cara penulisannya. Yang kedua, untuk penamaannya harus menggunakan huruf kapital ya, harus menggunakan huruf kapital, nggak boleh menggunakan huruf Latin atau huruf yang lain. Bentuknya seperti ini ya. Jadi saya sampaikan beberapa ada satu buah matriks dengan komponen-komponen atau elemen-elemen semacam ini ya. Ada bagian baris, jadi baris itu yang mendatar atau horizontal, kolom itu yang vertikal. Nah ya, nah jadi baris susunan bilangan yang ditulis mendatar, kalau kolom yang ditulis vertikal. Kemudian elemen-elemen unsur satu matriks yaitu bilangannya ya, bilangannya ini harus real. Jadi kalau misalnya kita perhatikan matriks ini ya, ada berapa banyak baris, barisnya ada berapa, 1, 2, 3 sampai apa ini, oh sampai N. Kemudian kalau kolomnya ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai kolom ke N gitu ya. Jadi banyak baris ada N, kolom ada N. Nah, kemudian di sini ada indeks-indeks ya. Kalau seperti ini kita bacanya A23 ya, nggak boleh dibaca A23 ya, nggak boleh. Ini bacanya A23 ya. Jadi kalau dibuat bentuk umum AMN ya, jadi menyatakan elemen matriks terletak pada baris ke M, kolom ke N ya. Nah, MN terletak pada sel MN ya. Anda bisa mengatakan seperti itu. Nah, oke. Nah ini, saya ambil contoh A23. Ini artinya apa? Dia terletak pada baris kedua. 3 di belakangnya menunjukkan apa? 3 di belakangnya menunjukkan kolom. Kolom 1, 2, 3. Jadi terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian pada matriks itu ada istilah ordo. Ordo itu bisa disebut ukuran matriks. Jadi yang menyatakan banyaknya baris kali banyaknya kolom. Jadi banyaknya baris kali banyaknya kolom. Tidak boleh dibalik ya. Kolom depan kemudian baris belakang, tidak boleh. Nah, tapi kalau mencari ada berapa banyaknya elemen, ada berapa banyaknya unsurnya, maka tinggal mengalikan saja ya. Oke, lanjut kita
ke contoh yang pertama. Silakan dibuka UKBM-nya. Anda boleh menyimak video ini sambil mengisi UKBM-nya. Ada matriks A ya dengan komponen yang tampak seperti ini ya. Ada beberapa pertanyaan ya, mari kita isi bersama-sama. Ya. Elemen-elemen pada baris pertama. Ini baris pertama ya, jadi yang horizontal 1, 3, min 4. Baris kedua min 7, 2, 5 dan seterusnya sampai baris keempat. Kemudian elemen-elemen pada kolom pertama. Nah, kolom pertama ini kolom ke-1 ini ya, 1, min 7, 0, 2. Ini kolom kedua dan seterusnya sampai kolom ketiga, negatif 4, 5, 3, 8. Pertanyaan selanjutnya adalah mencari A21 ya, mencari elemen baris kedua kolom pertama ya. Baris kedua kolom pertama. Apa jawabannya? Oke, betul, negatif 7. Elemen pada baris ketiga kolom keempat. Nah, A34. Baris ketiga kolom keempat. Nah, ini kolom ke-1, 2, 3. Ada nggak kolom 4? Oh, nggak ada. Berarti di sini elemennya memang tidak ada ya, tidak boleh Anda mengatakan 0, itu tidak boleh. Memang di sini kenyataannya tidak ada. Nah, sekarang A12 ya. Ingat ini baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Nah, ini berarti 3. A13 1, 3 min 4 2, 2 dan seterusnya. A43 baris keempat kolom ketiga. Oh, 8. Nah, bisa ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan ordo ya, ordo matriks berarti ukuran matriks ya. Tadi kita sudah mempelajari sebelumnya dibentuk dari banyaknya baris kali banyaknya kolom. Barisnya ada 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Dikali kolomnya ada 3 ya. Jadi ordo matriks A adalah 4 kali 3. Begitu? Baik, saya rasa tidak ada kesulitan. Mari kita lihat pada contoh kedua. Ya. Di sini kita kembali ke permasalahan 3 anak tadi ya, yang kita bahas sebelumnya. Ya, kita misalkan saja matriks yang sudah kita temukan tadi adalah 4, 2, 1, 3 ya sebagai V ya dan seterusnya ya. Ini kita sebut saja matriks V. Ya, kita jawab pertanyaan ini. Banyaknya baris ada 3, kolom ada 4, betul. Ordo matriksnya adalah baris kali kolom 3 kali 4 V11. Nah, ini V kecil ya, bukan V huruf kapital, V kecil ini, V Latin. Baris pertama kolom pertama berapa? 4. Baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom ke-1. Oh, 5. V23? Iya, betul. V32 baris ketiga kolom kedua berapa? 4. Pintar. Demikian untuk pengertian matriks. Kita lanjutkan di video berikutnya tentang jenis-jenis matriks ya setelah yang satu ini.